Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Sebelum kami menjalani sepanjang hari ini, berkati dan urati firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini tertulis dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 21. Demikian firman Tuhan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Menjadi perabot untuk maksud yang mulia, yang dimaksud adalah Tuhan memanggil dan menguduskan umatnya untuk memuliakan Tuhan melalui kehidupan umatnya. Seorang hamba Tuhan menyampaikan sebuah ilustrasi dalam renungannya. Dikatakan dia berbicara tentang ilustrasi tentang dua buah gelas. Gelas yang pertama terbuat dari bahan kristal yang mahal, sedangkan gelas yang kedua terbuat dari bahan plastik yang murah. Seandainya kedua gelas tersebut dibawa ke hadapan kita, gelas pertama yang terbuat dari bahan kristal dengan ukiran yang cantik, harganya mahal, tetapi di bagian dalamnya itu kotor dan berdebu. Sedangkan gelas yang kedua terbuat dari bahan yang murah, tetapi di dalamnya dicuci bersih. Kalau kita dikasih pilihan untuk memilih dari kedua gelas tersebut untuk minum, gelas manakah yang akan kita pilih? Dapat dipastikan kita semua akan dengan yakin memilih gelas yang murni, gelas yang murah. Karena apa? Karena dalamnya bersih. Dengan kata lain, gelas semewah apapun, semahal apapun, jika di dalamnya kotor dan berdebu, maka gelas tersebut menjadi tidak berguna. Sebagaimana kedua gelas yang tadi kita bahas, yang tadi kita sama-sama dengarkan, begitu jugalah dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sama seperti gelas kristal. Yesus Kristus telah menebus kita dengan darah yang mahal, sehingga kita menjadi miliknya yang sangat berharga. Itulah sebabnya sebagai pengikut Kristus, ia mau memakai kita menjadi alatnya untuk melakukan perbuatan baik kepada semua orang di sekitar kita, supaya keinginan Kristus ini bisa terlaksana dan tidak terhalang dalam kehidupan kita. Maka sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, kita harus belajar dengan rajin untuk membersihkan debu yang mengotori hati dan kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebelum Tuhan yang adalah kudus memakai kita, Tuhan mau supaya kita pun hidup di dalam kekudusan, tentunya dengan membersihkan diri dari segala yang mengotori hati dan kehidupan kita. Kita harus berusaha untuk membersihkan diri dengan tidak membiarkan hawa nafsu mencemari dan menguasai diri kita. Karena Tuhan menginginkan kita menjadi kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kudus bukan hanya berbicara sekedar waktu kita ada di gereja, melainkan dimanapun kita berada, kita harus belajar untuk hidup kudus. Dimanapun, baik itu di dalam keluarga kita, maupun di dalam pekerjaan kita, di usaha kita, di sekolah perkuliahan kita, pokoknya setiap aktivitas kita harus belajar untuk hidup kudus dimanapun kita berada. Dalam firman Tuhan, kalau kita berbicara tentang kudus, kudus itu berarti terpisah atau berbeda. Sebagai orang percaya, kita harus dipisahkan, kita harus dikhususkan untuk memuliakan Tuhan. Harus kita mengerti dan menyadari sebagai orang percaya, kita ini dipisahkan, kita ini dikuduskan untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan.
Jadi sebagai orang percaya yang sudah dipisahkan, dikhususkan untuk memuliakan Tuhan, cara hidup kita tentunya harus berbeda dari cara orang sebagaimana yang hidup di dalam sehari-hari kita. Orang yang ada di duniawi, jangan seperti orang duniawi, tetapi kita belajar hidup kudus di tengah-tengah duniawi. Jadi bagi pengikut Kristus, ya, kekudusan itu adalah suatu keharusan, ya. Sebagai Kristen, sebagai pengikut Tuhan, sebagai, ya, dikatakan kita ini adalah sudah ditebus oleh Yesus, sudah dikhususkan untuk hidup bagi Yesus, maka kekudusan itu, hidup kudus itu sebagai sesuatu keharusan, bukan suatu pilihan. Karena itulah, adakah sesuatu yang kotor yang masih menempel dalam diri kita, yang mengotori kehidupan kita? Kalau masih ada, mari kita belajar. Mungkin kotoran tersebut berupa dendam, berupa amarah, berupa nafsu yang merusak, bahkan itu mungkin niat jahat atau kebiasaan dosa yang terus terpelihara dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk membenahi kerohanian kita dengan berhenti, ya, dengan berhenti melakukan yang jahat, atau dengan kita belajar bertumbuh dalam kerohanian dengan cara menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat. Seperti tadi yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal 2:21 tadi dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama kita masih diberi nafas, selama kita masih ada di dalam dunia ini, mari kita belajar untuk membersihkan dan menyucikan hati dan kehidupan kita. Mari kita belajar untuk membuat hati dan kehidupan kita tetap murni, supaya Tuhan dapat terus memakai kita menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Sungguh sayang sekali jika kita hanya menjadi gelas kristal, tapi dia mahal tetapi dia kotor. Dia indah tetapi dia tidak berguna. Karena itu, sebagai pengikut Kristus, jadilah kita sebagai perabot yang berguna untuk dipakai sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus, tentunya dengan cara kita menjaga kekudusan kita. Melalui apa? Melalui penyucian diri dari hal-hal yang jahat. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk menyadari sebagai orang percaya bahwa kita ini statusnya telah dikuduskan. Dan sesudah kita dikuduskan, kita tahu kita hidup dikhususkan untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita seperti firman Tuhan yang kita baca hari ini, belajar untuk menyucikan kehidupan kita dari hal-hal yang jahat. Karena Tuhan memakai orang-orang yang mau menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Karena Tuhan itu kudus, maka kita pun harus kudus. Bagaimana caranya? Kita belajar untuk memuliakan Tuhan dengan mengkhususkan diri kita untuk Tuhan. Dengan demikian, nama Tuhan akan dimuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami menyadari sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, kami sudah dikuduskan dan kami harus khusus untuk memuliakan Tuhan dengan cara Tuhan menyucikan setiap hari, setiap waktu, kapan saja Tuhan Yesus. Kami mau belajar bertumbuh ke arah kerohanian yang lebih baik, di mana kami semakin serupa dengan apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, Tuhan Yesus, kami belajar untuk Tuhan Yesus menyucikan diri kami dari hal-hal yang berdosa, dari hal-hal yang jahat, supaya kami dipakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang hari ini dalam apa yang kami lakukan, aktivitas kami percaya kalau kami melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, maka segala berkat yang Tuhan janjikan akan menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.